Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 2 minggu ini kita akan belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus yang 9. Pertama sekali, berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan, sama dengan marifat atau mimpi. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, kesembuhan. Yang kelima, mujizat. Yang keenam, bernubuat. Yang ketujuh, membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan, berkata-kata dalam bahasa roh. Yang kesembilan, menafsirkan bahasa roh itu. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita akan meneruskan pelajaran kita 9 karunia Roh Kudus. Kita sudah mempelajari 8 karunia Roh Kudus, yaitu tadi bermacam-macam bahasa roh manusia. Terakhir yang ke-9, yaitu menafsirkan bahasa roh. Kita berdoa dulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami Engkau izinkan untuk mendengar firman-Mu. Biar ampuni sucikan dosa-dosa kami dengan darah Yesus. Biar Roh Kudus mengurapi kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Khususnya hamba-Mu yang Kau izinkan menyampaikan firman-Mu. Bukakan rahasia-rahasia firman Allah dari pimpinan Roh Kudus, sehingga firman-Mu satu berkat kekuatan bagi kami semuanya. Kami serahkan acara ini sampai selesai dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10, di mana firman Allah berkata bahwa Tuhan akan menentukan, yaitu karunia-karunia Roh Kudus 9. Dan saya tidak usah bacakan lagi, tapi langsung yang ke-9, yaitu 1 Korintus 12 ayat 10D-nya, menafsirkan bahasa roh. Jadi bahasa roh, Roh Kudus, itu perlu ditafsir. Tapi itu karunia, bukan dibuat-buat, tapi benar-benar dari Roh Kudus. Saya akan bacakan, yaitu dalam 1 Korintus pasal 2, ayat 13. Di mana firman Tuhan berkata begini. 1 Korintus pasal 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan, kita lihat, menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh, yaitu oleh Roh Kudus. Rasul Paulus yang kaya dalam karunia-karunia Roh Kudus, luar biasa rema dalam Roh Kudus kepada dia. Maka dia berkata Roh Kudus itu akan menafsir semua yang datangnya dari Roh Kudus. Saudara-saudara kasih Tuhan, kadang-kadang di akhir-akhir ini banyak kita mendengar tafsiran hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau tafsiran itu dari Roh Kudus, pasti menguatkan jemaat dan digenapi dan dikuatkan. Saudaraku, di mana firman Allah berkata dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan sampai 12, yang tidak dilihat oleh manusia, kita melihat dengan mata rohani. Itu sebenarnya karunia, yaitu marifat. Yang tidak didengar oleh telinga jasmani manusia, kita dengar dengan telinga rohani. Itu juga masuk di dalam marifat juga. Dan itu diberikan Tuhan kepada kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang ada sama kita ini harus diizinkan bekerja, dibebaskan bekerja. Contoh, 1 Samuel pasal 17 berkata ayat 40, di mana waktu Daud diizinkan oleh Raja Saul untuk berperang melawan Goliat. Bagaimana kita dengar kesaksian Daud di hadapan Raja Saul, waktu dia mengembalakan kambing domba yang sedikit itu, kambing domba ayahnya, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia diberikan Tuhan kekuatan untuk melawan singa, dan singa itu dibunuh dengan kekuatan Allah. Demikian juga datang beruang untuk menerkam kambing domba Daud.
ayahnya, dan dia dengan kuasa Tuhan juga membunuh beruang itu. Waktu Raja Saul mendengar kesaksian Daud, maka Saul berkata, "Hei anak muda, pergilah, Tuhan menyertai engkau." Saudaraku kasih dalam Tuhan, Daud ini yang masih muda, tetapi dengan kuasa Tuhan dia berani melawan Goliat. Goliat yang sering menghina barisan Tuhannya Israel. Maka Daud berkata, kalau Goliat memakai pedang, tapi Daud memakai kuasa Allah. Allah yang berperang ganti dia. Sehingga waktu Raja Saul memberikan pedang dan pakaian jubah yang tahan ditikam dan yang lain, tapi karena kebesaran Daudnya kecil, maka dia lepaskan itu, tidak bisa. Tidak bisa dia berjalan dengan bebas atau berlari. Maka dia baju biasa saja, tapi dia bawa umban dan dia ambil pilih batu 5. Jadi kita melihat kenapa batu 5? Ya, ayat 40, 1-17 ayat 40. Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 10? Karena ini menunjukkan menafsir. Ini menafsir ini. Menafsir nubuatan tentang Yesus di kayu salib. 5 luka. 1 di kaki, 2 di tangan, kiri kanan jadi 3. Di kepala 1 jadi 4. Mahkota duri. Di lambung dirusuk. Ditusuk dengan tombak. Jadi 5. Jadi 5 luka Tuhan Yesus. Jadi 5 batu melambangkan tafsirannya 5 luka Tuhan Yesus. Dengan 5 luka Tuhan Yesus, maka dosa kita diampuni, disucikan oleh darah Yesus. Dan bilur-bilur Yesus, darah yang beku, segala penyakit disembuhkan, termasuk penyakit virus corona. Dan yang miskin diberkati, cukup atau kaya, dan yang lain. Semuanya masalah persoalan kita dibayar di 5 luka Tuhan Yesus di kayu salib. Semuanya sudah dibayar. Jadi luar biasa. Baru 1 batu diambil oleh Daud, langsung di ketapel atau diumban ke Goliat, masuk ke dahinya, langsung Goliat jatuh roboh dan mati. Saudaraku, dengan 5 luka Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan, dosa diampuni, kita disembuhkan, kita diberkati. Dan banyak ayatnya. Salah satu Ibrani pasal 12 ayat 2-3. Ingatlah selalu Yesus di kayu salib yang kena bantahan, kena siksa, yang memikul dosa kita, menyembuhkan penyakit dan memberkati kita, supaya kita jangan jatuh di dalam kelemahan, di dalam putus asa. Jadi kalau kita melihat Yesus di kayu salib, maka kita tidak lemah, kita tidak putus asa, dan kita tidak jatuh di dalam dosa. Tapi kita dikuatkan, kita ditolong, dan kita menang, dan kita berhasil, dan kita diberkati. Karena ada kuasa dalam 5 luka Tuhan Yesus. Yang kedua, contoh yang kedua, di mana waktu Yesus sudah bangkit dari kuburan, sehingga dia datang menemui murid-murid. Waktu murid-murid Rasul Petrus dengan Rasul yang lain menjala ikan. Semalaman mereka jala ikan, tidak dapat ikan. Sehingga Yesus berkata, "Ada lauk pauk padamu?" Tidak ada. Maka Yesus berkata, "Lemparkan jalamu sebelah kanan." Karena itu perintah Tuhan. Malah mereka sudah sering melemparkan kiri kanan. Tapi karena ini perintah Tuhan, maka dilemparkan jala sebelah kanan, dapatlah ikan 153 ekor. Jadi apa arti rohaninya? Tafsirannya dalam 153 ekor ikan besar-besar. 1 Esa. Tuhan kita itu Esa. 1. Bukan 3, bukan 5, bukan 2, tapi 1 Esa. Ayatnya banyak. Dalam Ulangan pasal 6, dalam khotbah Yesus, Markus pasal 12, maupun khotbah Rasul Paulus di Timotius. Banyak ayatnya. Jadi Esa 1. 5. Ya itu tadi 5 luka Tuhan Yesus. Kita dibebaskan, kita diampuni, kita diselamatkan, kita diberkati. 3. Tugasnya yang Esa, tugasnya Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 tugasnya. Sebagai Allah Roh, mencipta yang tidak ada jadi ada. Jari langit, jari bumi, jari segala-galanya. Air bah dan semuanya. Itu pekerjaan Allah. Yesus sebagai putra daging, contoh teladan, yaitu bisa dipegang, bisa disalib. Yesus tubuhnya. Kalau Allah itu roh, tubuhnya adalah Yesus. Bisa disalib, bisa
dipukul, dicambuk, dan makan seperti kita. Tubuhnya. Kemudian tiga yaitu tugasnya Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tugasnya penghibur, menolong, mengingatkan, membawa kita ke jalan kebenaran, dan mengangkat kita nanti ke surga, berjumpa dengan Yesus. Jadi 1 tambah 5 6. 6 tambah 3 9. Jadi 9 karunia-karunia Roh Kudus, alat untuk melayani Tuhan, dan 9 buah-buah Roh Kudus, yaitu jadi berkat, jadi terang, jadi garam kepada semua orang. Jadi dengan 9 buah-buah Roh Kudus, maka gereja Tuhan akan persatukan. Dan 9 buah Roh Kudus, maka gereja akan disempurnakan. Maka datanglah Yesus kali yang kedua. Jadi ini harus terjadi. Itulah tafsiran di dalam roh. Banyak lagi dalam firman Tuhan. Contoh Daniel pasal 9 ayat 27. Banyak orang menafsir bahwa 7 masa ini memang benar 7 tahun. Tapi 3,5 tahun setengah 7 masa itu berhenti korban. Kapan berhenti korban? Apakah ini usaha manusia? Tidak. Dan ini sudah terjadi. 3,5 tahun dari 7 masa, dari 7 tahun. 3,5 tahun Yesus mengajar dalam dunia. Jadi ini nubuatan Daniel. Jadi 3,5 tahun selama Yesus mengajar di dalam dunia, maka korban berhenti. Tidak perlu lagi orang Yahudi, orang Israel, orang siapapun menyembelih korban untuk pengampunan dosa. Apakah itu sapi, apakah itu domba, tidak perlu. Di situ penggenapannya. Baru 3,5 tahun, karena dibilang kekejian. Itu khotbah Yesus dalam Matius 24 tentang akhir zaman. Baru itu antikris. 3,5 tahun yang kita mau tunggu. Jadi hati-hati saudaraku menafsir segala firman Tuhan. Harus pimpinan Roh Kudus, dan harus yang ada ayatnya tertulis mendampingi. Jadi tidak sembarangan ditafsir. Tidak, saudara. Jadi banyak lagi tafsiran-tafsiran di dalam firman Allah ini dari Roh Kudus. Sebab itu saya juga sedang berdoa terus dalam doa puasa, supaya Roh Kudus yang ada pada saya betul-betul menafsir sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Karena saya bersyukur sama Tuhan. Saudara sudah mendengar kesaksian saya. Dulu saya penuh Roh Kudus di kota Palembang, hanya mengingat kayu salib Yesus. Di situ tidak ada yang berbahasa roh, dan di situ tidak ada yang berdoa minta Roh Kudus berbahasa roh. Tapi karena sakit saya didoakan, waktu itu sembuh dalam nama Yesus, maka saya bilang, Tuhan, benarkah dipaku kakimu, tanganmu dipaku, dadamu ditusuk dengan tombak lambungmu, dan kepalamu pakai batu duri. Sehingga saya menangis, mengaku dosa-dosa. Kemudian saya dipenuhi Roh Kudus. Sehingga orang-orang itu mengelilingi saya, mereka heran. Tahun 1974. Jadi saya disuruh Tuhan, Roh Kudus yang asli ini harus kembali dikembangkan akhir zaman. Karena dulu saya takut-takut untuk menyaksikan permulaan saya penuh Roh Kudus. Waktu saya penuh Roh Kudus dulu, tiba-tiba roh saya diangkat ke Firdaus, dan tubuh saya melihat di bawah, berlutut sama pendeta. Pendengaran telinga jasmani saya tidak berguna. Saya tidak dengar lagi pendeta yang berdoa haleluya haleluya dengan suara mobil yang dekat sekali, hanya 3 meter. Nggak dengar lagi. Karena apa? Karena roh saya sedang berjumpa dengan Tuhan. Saya mendengar suara roh. Apa yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4. Ada seorang manusia diangkat ke Firdaus, ke langit yang ketiga, kata Rasul Paulus. Itu dia sendiri, rohnya diangkat. Dan ini saya alami, saudaraku. Dia mendengar suara yang tidak bisa diucapkan, yaitu menyanyi. Saya juga mendengar suara menyanyi pada tahun 1974 di kota Palembang. Saya mendengar suara pujian yang sangat merdu sekali, dan tidak ada tandingannya dalam dunia. Dan saya melihat Yesus. Akulah Yesus, katanya. Saya pegang Yesus, tidak bisa, bercahaya sekali. Mukanya tidak jelas, tapi jubahnya bercahaya. Kemudian dia memegang saya, pakaian kotor dibuka dan digantikan pakaian yang putih, jubah putih. Dan kemudian saya melihat salib putih, saya melihat salib merah, saya melihat kuda putih, saya melihat kuda merah. Semua ada ayatnya dalam Wahyu pasal 6. Sebab itulah Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, di akhir zaman ini Roh Kudus berkata kepada saya, hambaku Petrus, sampaikan semua apa yang sudah engkau terima, dan Roh Kudus ini akan mengambil alih. Jadi nanti ketahuan, saudaraku, apakah Roh Kudus, apakah roh setan, apakah roh manusia.
roh manusia artinya yang dibuat-buat. Jadi membedakan roh yang kita sudah sampaikan kemarin, itu pun harus bekerja. Jadi mari saudara kasih Tuhan, untuk menafsir bahasa roh ini memang tidak mudah. Tapi semua yang tertulis ini, yang sudah ditabur ini, pasti berbuah demi kesempurnaan gereja Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita, semua yang mendengar firman Allah ini. Saudara pun doakan saya, dan saya akan kembali kasih yang mula-mula, bahkan lebih dahsyat lagi. Karena ini pekerjaan Roh Kudus yang terakhir. Sebelum Antikris, Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat. Jiwa-jiwa akan banyak berdatangan, bertobat. Yang sakit disembuhkan, yang mati bangkit dalam nama Yesus. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dan orang-orang akan bisa membedakan dalam bahasa roh yang asli, yang murni, dan yang akan terangkat itu kepada belantara sebelum Antikris. Sebab itu, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih haus rindu dengan rendah hati memandang kayu salib Yesus, dan Roh Kudus bekerja sehingga kita setia sampai akhir untuk melayani Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan, diagungkan. Haleluya, amin.